Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat, penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan atas berkat pertolongannya, kita dimampukan melakukan tugas pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 20 Desember 2024, diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Dikatakan demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, bukan kita yang mengasihi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengaku bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna, yang tidak ada bandingnya. Allah sendiri yang datang dan mengasihi kita. Hal itu sungguh nyata melalui kehadiran Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, membawa damai dan pengampunan. Sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih Allah itu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka upah yang patut diterima adalah maut. Sejak kejatuhan itu, manusia telah dikuasai oleh dosa, sehingga tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa diperbuat manusia. Kasih itu semakin lama semakin pudar, yang mendorong manusia hidup dalam kebencian, iri, dan dengki. Hal itu membuat hidup manusia semakin terperosok dalam kesengsaraan. Tak satu pun yang benar, semuanya terperosok dalam dosa dan dari dirinya tidak akan pernah lepas dari dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih-Nya, maka Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus mencari manusia yang dibelenggu oleh dosa. Yesus dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan mengorbankan dirinya tersalib, supaya oleh salib itu manusia ditebus dari dosa-dosanya. Itulah kasih yang sempurna, kasih yang tiada taranya. Allah sendiri yang mengasihi kita, bahkan di saat kita tidak layak menerima kasih-Nya. Jika demikian besar kasih Allah, bukankah kita seharusnya hidup di dalam kasih itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita menyadari kasih-Nya yang besar itu, harusnya kita hidup penuh syukur dan penuh sukacita, serta semakin taat akan setiap firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, berilah kami kesadaran bahwa relasi Allah dengan manusia ditandai dan dibentuk oleh kasih. Berbagai perbuatan Allah untuk manusia adalah tindakan kasih. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah bukti kasih Allah. Kematian Yesus di kayu salib memberi hidup dan keselamatan bagi umat percaya kepadanya. Bukan karena
manusia yang mengasihi Allah. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, supaya kami hidup taat kepadamu, mentaati segala firman-Mu, penuh syukur dan sukacita, hidup suci di jalan kebenaran Tuhan, menjauhi perbuatan jahat dan dosa, untuk meresponi keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Relasi kami kepada Allah dan kepada sesama haruslah kami demonstrasikan dengan penuh kasih melalui kehidupan kami sehari-hari. Hidup dalam kasih merupakan bukti hidup bersama Allah. Berkati kami semua, anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, hamba-hamba Tuhan, dimanapun kami berada, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Berkati mereka yang mengalami sakit penyakit, beri mereka kesembuhan dan pemulihan atas kesehatan mereka lewat kuasa kesembuhan yang ada padamu. Beri mereka kesabaran dan kekuatan iman dalam menghadapi masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.